Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, bila pada saat pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan untuk isian rohani kita masing-masing. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita awali dengan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Seperti rusa yang haus, aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak, amin Tuhan, menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Allah Kami yang baik, seperti rusa yang haus, aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang, haleluya, amin. Seperti
yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Haleluya, amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Kau, hanya Kau. Haleluya, amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Kau bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kehidupan kami Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau yang tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kami. Kami rindu hadirat-Mu ada tengah-tengah kami. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu menanggi kami semuanya Tuhan. Sehingga setiap pujian yang akan kami naikkan benar-benar menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati Engkau Tuhan. Dan Kau urapi kami semuanya tanpa terkecuali, baik kami yang melayani pujian, musik, baik overhead,
semuanya Tuhan, baik hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan, semuanya Engkau campur tangan, Engkau kuasai kami semuanya. Sidang jemaat-Mu, Engkau juga kuasai kami semuanya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam satu nama yang indah, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Akan duduk kembali. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu saudara semuanya, bagi yang hadir saat ini maupun yang mengikuti secara online. Saat ini kita bersuka cita untuk memuji memuliakan Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kederajaanmu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Sungai sukacita-Mu, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Haleluya. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kederajaanmu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersama-Mu, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kederajaanmu. Amin. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang memberikan kita sukacita penuh dalam hati kita, kehidupan kita. Sehingga saat pagi hari ini apapun yang kita hadapi, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Saya undang sidang jemaat semua bangkit berdiri. Kita pujikan ini dengan penuh semangat. Bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus
Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Apapun saat ini terjadi dalam kehidupan kita, baik kesusahan, sakit penyakit, apapun itu, kalau kita bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kita pujikan, jangan pernah menyerah. Kita pujikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadikan suatu yang dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, seperti pujian janji-Mu. Untuk itu Tuhan ajarkan kami tambah hari, tambah setia di hadapan-Mu untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kehidupan umat-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang di surga, biarlah
kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan tetap menyertai kami, di dalam kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa yang di surga, kami serahkan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakai Tuhan, biarlah apa yang terucap, apa yang diberikan, benar-benar dari kasih dan kemurahan-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, demikian pula kami yang mendengarkan firman-Mu. Jagai hati kami, jagai pikiran kami, agar kami Tuhan tertuju akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita bersyukur pada pagi hari ini, karena kasih dan kemurahannya yang melimpah kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita bersama. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pada pagi hari ini berada di gereja ataupun mendengarkan firman Tuhan di rumah, itu semuanya karena kasih kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Roh Kudus yang selalu memimpin langkah hidup kita. Kalau seandainya enggak ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita, mungkin pagi hari ini kita enggak di sini, saudara ya. Mungkin kita pergi kemana gitu ya, atau di rumah santai melihat televisi dan sebagainya. Tapi karena kasih dan kemurahan yang diberikan Tuhan, Roh Kudus yang memimpin langkah hidup kita, sehingga kita bisa berada di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah agak lama ya, tidak disuruh Bapak Gembala untuk renungan ya. Mungkin Bapak Gembala tahu kondisi saya ya. Mungkin saya kena stroke, satu penyakit yang memang kadang-kadang membuat kita itu jadi lemah. Tapi puji Tuhan, walaupun demikian kemarin ya, 1 minggu yang lalu, terus kemarin dulu itu dibel sama Pak Gembala, apa Pak Suton siap untuk renungan, kira-kira berdiri setengah jam, kuat enggak? Ya puji Tuhan, mungkin ya kuat ya, kalau dipakai goyang-goyang begini. Tapi kalau berdiri tanpa gerak ini, mungkin enggak kuat. Doakan kuat saudara ya. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini berada di tempat ini merupakan hal yang luar biasa. Jadi setiap hari Minggu ya kita selalu bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama menaikkan syukur di hadapannya. Ya, belajar untuk memuji memuliakan Tuhan itu satu anugerah yang luar biasa. Saya tiap minggu pagi jam 5 itu buka WA ya, WA GPPS itu. Pak Isa itu sering kirim gambar tulisan-tulisan yang sifatnya menguatkan iman. Seperti pagi tadi mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Terus ini juga saya sebarkan kepada, saya punya grup WA keluarga Tupamahu, itu keluarga saya ya. Itu saya sebarkan ke sana, termasuk juga kepada saudara-saudara saya, kawan saya waktu sekolah di Semea itu ya. Itu ternyata hubungannya masih erat saudara ya. Berapa tahun yang lalu itu. Ya, saya juga dikirimi WA-WA
yang sifatnya memberi kekuatan iman kita bersama. Bersyukur. Mari kita bersama-sama ya, dalam rangka kita menyambut hari Pentakosta, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu diperintahkan untuk tetap berjaga, bersedia, jangan sampai meninggalkan Yerusalem waktu itu. Kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Tolong ditayangkan ya, kita berdiri bersama. Kita baca bersama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika kamu pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu juga saya sampaikan, 10 tahun yang lalu, waktu saya masih ngajar ya, itu ada kawan guru yang tanya begini, Pak Suton, kalau doa kok mesti ada Bapak kami, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Apa maksudnya? Ya mereka bertanya, tapi tidak apa namanya, sifatnya menjelekkan, tidak bertanya. Nah ini kita harus bisa menjawab. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke renungan yang berhubungan dengan kuasa Roh Kudus, mari kita bersama-sama merenungkan apa makna dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus itu. Perlu kita paham semua. Kalau tidak nanti kita gak bisa menjawab. Siapa Allah Bapa itu? Siapa Allah Putra itu? Siapa Roh Kudus itu? Ini perlu saudara kita pahami. Supaya kita kalau ditanya, minimal ditanya oleh anak kita tidak salah di dalam memberi penjelasan. Ya. Coba kita baca bersama. Di dalam Kejadian, siapakah Allah Bapa kita itu? Allah Bapa kita itu siapa? Dialah sang Yohanes Kejadian pasal 1 ayat 31. Saya baca. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ini masa di mana penciptaan yang dilakukan oleh Allah Bapa. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Kita tahu bahwa Allah Bapa adalah sang pencipta kita. Alam semesta ini ada karena Dia yang menciptakan. Kalau ingin jelasnya dari Kejadian pasal 1 ayat yang kedua dan seterusnya, diakhiri pada ayat yang ke-31 ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu demikian luar biasa. Apa yang diciptakannya sempurna. Tapi kenapa sekarang kok banyak yang alam semesta ini mengalami kerusakan. Namanya bulan Januari sampai bulan apa ini? Juni ya. Mei ya. Kok kepingin Juni, kepingin nang dapat gajian itu ya. Belum, masih Mei. Lah, bulan belum sampai 1 tahun, kejadian luar biasa. Alam semesta ini sudah tidak bersahabat lagi kepada manusia. Dibuktikan banyak bencana alam, sampai 1000 lebih sudah. Padahal masih
berapa hari kalau kita hitung dari Januari sampai Mei itu ya, 5 bulan itu, 5 kali 30 gitu aja ya, 150 hari. Tapi sudah ribuan bencana alam terjadi di khususnya Indonesia. Ini luar biasa saudara. Alam sudah tidak bersahabat. Ini karena apa? Karena dosa. Karena dosa kita bersama. Ya, kita akui, kita kadang-kadang kurang perhatian terhadap lingkungan. Alam kita rusak sedemikian rupa. Padahal di dalam Kejadian 1 ayat 28, tolong ditayangkan. Allah memberkati mereka, maksudnya adalah Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhlah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini satu perintah yang diberikan Allah kepada manusia untuk mereka terus menjaga lingkungan. Berkembang, beranak cucu itu sudah merupakan satu kewajiban yang diberikan oleh Tuhan. Dan di situ berkuasalah atas ikan-ikan dan taklukkanlah semuanya apa yang ada di bumi. Manusia berkuasa, tetapi kadang-kadang terlalu ingin menguasai keseluruhannya tanpa adanya satu batas-batas tertentu. Akibatnya lingkungannya menjadi rusak. Karena apa istilahnya itu? Angkara murkanya manusia ingin menguasai lingkungan diambil sedemikian rupa sehingga hancur sudah. Termasuk bumi kita pada akhir-akhir ini. Banyak kerusakan yang terjadi. Itu bukan karena Tuhan tidak cinta kepada manusia, tapi manusia yang merusaknya. Manusia yang sudah membuat segalanya menjadi hancur. Apa buktinya? Buktinya banyak kejadian alam yang sangat merugikan kepada manusia sendiri karena ulah dari manusia sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, setelah kita tahu siapa Allah Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya, kita bersyukur punya Allah demikian mengasihi kita. Tapi karena manusia yang jatuh di dalam dosa, akibatnya kita bersama menderita. Manusia harus menderita, ya. Kita harus berkeringat, berjujur keringat. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 itu disebutkan karena para dosa-dosa kita, ya, akhirnya terjadi permusuhan, ya, perempuan dalam hal ini adalah kita ini adalah keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu itu adalah kepala dari ular, kepala dari iblis, dan kau akan meremukkan tumitnya. Menggigit tumit kita artinya ingin juga menghancurkan kehidupan kita. Tapi kita bersama-sama, mari kita terus mohon ampun kepada Tuhan, mohon kekuatan kepada Tuhan. Itu satu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, siapakah Allah Putra itu? Kita baca di dalam Yohanes pasal yang 1, ayat yang pertama dan ayat 14. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi siapa Allah Putra itu? Adalah Yesus, adalah Allah yang menjadi
manusia Yesus. Itulah yang kita harus paham. Jangan sampai kita nggak ngerti saudara ya. Kalau ditanya oleh saudara kita yang lain mungkin, yang tidak seiman, siapa itu Allah Putra? Siapa Allah Bapa? Kalau kita nggak bisa menjawab, loh kok kayak menjawab, Allahnya telu. Ya Allahnya 3 ya. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Coba ya, saya ingin juga membaca dari ensiklopedia ya, tentang keberadaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang ada di dalam konsep Tritunggal, 3 tetapi 1. Ya, pribadi Allah, ada pribadi Yesus, ada Roh Kudus, tapi 1 yaitu dari Allah. Dalam bahasa Ibrani sering disebut Roh Kudus adalah Ruach HaKodesh. Itu saya tulis, saya ganti begitu, saya baca, saya ganti, saya tulis begini. Ruach HaKodesh dari bahasa Ibrani, yaitu pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh. Kalau menurut iman Kristiani kita, Roh Kudus merupakan roh Allah yang sifatnya menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Apa maksudnya saudara? Jadi kita paham adanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau Allah Putra tadi sudah disebutkan Allah Firman yang sudah menjadi manusia. Tapi Roh Kudus adalah Allah dalam bentuk roh di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak mungkin kita berada di sini, saudara. Ya, karena apa? Kita dipimpin oleh roh kita sendiri, sakarepe sendiri atau sakarepe dewe dalam bahasa Jawanya. Tapi puji Tuhan kita berada di sini. Ya, Roh Kudus tetap memimpin langkah kita. Dialah penolong. Kadang-kadang di dalam hidup ini kita tuh merasa hati tuh nggak enak, perasaan nggak enak. Tetapi ada penghibur datang. Roh Kudus memberikan penghiburan. Kadang-kadang bisa juga lewat pujian. Pujian itu ternyata memberikan kekuatan. Itu adalah Roh Kudus yang menolong kepada kita bersama. Karena itu kita tidak boleh tidak boleh paham. Enggak paham terhadap ketiga-tiganya yang tunggal. Allah Bapa yang menciptakan alam semesta. Allah Putra adalah Yesus, Allah sendiri yang sudah menjadi manusia. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah Allah dalam bentuk roh yang ada di dalam hati kehidupan kita bersama. Yang memimpin kita, menolong, membimbing dengan penuh kesetiaan. Dia itu tidak setia, saudara ya. Mungkin kita enggak setia. Tetapi dia sangat setia, dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Benar ini kita rasakan, saya pernah merasakan itu, ya, karena merasa sudah saya kok begini terus, ya, saya pernah begitu, hidup saya kok mengalami peristiwa yang demikian terus, ya, sampai banyak saudara kita atau kawan-kawan kita yang kena stroke itu yang dipanggil Tuhan itu banyak, sudah. Ya. Tapi puji Tuhan saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena itu kesempatan yang ada saya manfaatkan. Walaupun dalam kondisi kadang-kadang ya seperti ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Tadi juga Pak Tatas ngomong, pelayanan lagi Pak Sudon. Iya Pak. Puji Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Nanti sembuh. Amin. Saya dikatakan gitu. Sembuh Pak Sultan. Amin. Memang harus sabar Pak. Kena stroke itu harus sabar betul. Bayangkan saudara. Dulu waktu awal kena stroke itu nggak bisa jalan kan. Kok bisa jalan? Waktu di rumah sakit itu maaf.
Saya ngomong sedikit ya, saksi ya. Waktu saya ke belakang, tempat tidurnya saya suruh geret sama ibunya sama perawatnya. Saya enggak mau buang air besar maupun kecil di atas di atas bed tuh. Akhirnya saya dituntun, tapi geloyoran saudara ya. Enggak bisa apa-apa. Kaki tangan ini enggak berfungsi. Kemarin dicek sama kawan saya waktu. Kemarin pas hari raya itu ada tetangga yang meninggal. Panggil Tuhan. Terus saya duduk berhadapan dengan kawan. Pak Sultan coba tangannya diangkat. Saya angkat kanan. Yang satunya, oh sudah bisa Pak. Sudah kalau gila. Bisa ya. Bisa loh untuk tinju ya bisa katanya. Ya kadang-kadang memang saya pakai ngangkat ini. Dilatih saudara. Pakai barbel itu loh. Ya saya angkat terus. Ya walaupun kadang-kadang kesel terus sakit saudara. Kekesalan betul Pak Agus saya kalau kesel sakit. Terus kepingin jualan muter, perumahan itu tak puteri saudara. Tapi habis itu ya kesel. Kesel betul. Perumahan itu saja saya puter itu. Mulai dari gang 2 itu sampai gang 8 terus. Sampai Jalan Sawo, sampai kembali lagi. Kuat saudara. Ya, itu anugerah. Kadang-kadang ada, maaf kawan, dulu rumahnya di depan gereja ini ya, Pak Polisi itu, Pak Darkun ya, tahu ya, orangnya kan tinggi besar ganteng gitu. Bukannya rada angel ya. Ya pada waktu setelah Purna kena stroke saudara. Karena apa? Ya mungkin ya katanya orang ya banyak pikir ya dan sebagainya. Saya sendiri ya gitu. Pada waktu kena stroke kan awalnya diawali dengan jantung koroner ya. Pak Paulus ini yang nunggu saya pada waktu di rumah sakit pertama kali itu sama ibunya itu diisi obat. Kalau nanti Tuhan bekerja berhasil, dokternya ngomong tanda tangan. Betul itu. Akhirnya setelah 10 hari di ICU berapa hari? 5 hari mungkin di ICU itu. Ya, akhirnya katanya sudah baikan. Akhirnya masuk ruangan. 5 hari sembuh. Dan setelah itu jantungnya sudah baik. Sekarang sudah baik saudara. Puji Tuhan. Tapi minum obat tiap hari, betul. Istri saya itu tiap hari mesti ngombe obat iki. Saya tuh enggak hafal obatnya, tapi dia yang tahu. Jadi waktunya minum obat ini, itu dan sebagainya. Jadi obat gula, ada obat jantung, ada kolesterol, macam-macam saudara. Ada 10 biji setiap hari. 10 biji. Puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Setelah kena jantung, jantungnya pindah ke stroke, saudara. Karena saya makannya itu ndablek. Suka makan gorengan. Tempe goreng itu kan enak ya. Iya, tapi karena itu akibatnya ya seperti itu. Saya yang rugi sendiri. Ya. Setelah itu kumat akhirnya kena stroke itu. Dokternya cerita ini karena tepung ya yang menyumbat pada otak sehingga menyebabkan stroke. Tapi puji Tuhan, saya bisa berdiri kembali. Ini satu anugerah, karena itu saya bersyukur sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang apa peran dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita? Saya ambil 2 saja ya, karena perannya itu banyak sekali. Yang pertama, peranan Roh Kudus yang pertama. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ya, yang namanya Roh Kudus, mulai dari ayat yang ke-13 tadi sampai dengan ayat yang ke-15, bagaimana dia memberikan satu didikan pembelajaran kepada kita, khususnya kita nanti disuruh untuk hidup insaf, ya. Di situ disebutkan menginsafkan, ya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasalnya ke-16 ayat 8 sampai 9. Dan kalau ia datang, Roh Kudus maksudnya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus demikian luar biasa memberikan satu didikan untuk manusia insaf dari segala dosa. Dosa itu ternyata ada yang kelihatan, memang ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini yang kadang-kadang sering dilakukan oleh manusia. Secara nggak sadar atau sadar, kita sering juga melakukan itu. Saya percaya Bapak Ibu pernah melanggarnya. Dan akhirnya Roh Kudus itu duka. Karena itu kita harus insaf, saudara ya. Kalau kita sering melakukan dosa, dosa dari perkataan, dosa dari perbuatan. Ini yang kadang-kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa sih saya berdoa kok tidak didengar oleh Tuhan? Karena dosa. Saya ngomong agak keras, dosa. Kalau diomongkan dosa biasa katanya Bapak Gembala. Tapi saya mantepkan gitu ya. Ternyata dosa itu adalah luar biasa pengaruhnya kepada kita semua. Pada awalnya dosa memang dilakukan oleh Ibu Hawa. Ternyata akhirnya juga Bapak Adam juga melakukannya. Dan akhirnya jatuh kepada kita semuanya. Melakukan dosa yang lebih dari apa yang dilakukan mereka. Karena itu mari kita bersama insaf. Kalau insaf otomatis kita bertobat. Apa bertobat itu? Bertobat kita berarti berbalik ya, meninggalkan segala apa yang kita lakukan. Kita kembali kepada jalan Tuhan. Ini penting kita lakukan. Coba kita baca bersama. Di dalam Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus. 37 dulu. Belum selesai saya baca. Ayat 37. Bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini pertanyaan orang-orang Israel. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ini adalah satu pembelajaran pertama apa yang dialami oleh Rasul Petrus setelah dia dipenuhkan Roh Kudus. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyembuhkan orang lumpuh, saudara. Kalau di ayat-ayat di atasnya, orang lumpuh, kenapa orang ini bisa sembuh? Mungkin karena ada satu kekuatan yang dari Petrus, tapi Petrus menyangkal, mengatakan bukan kekuatanku, tetapi karena Yesus yang ada di dalam diri aku, dan orang yang sembuh itu percaya, maka kesembuhan pun terjadi. Karena itu nama Yesus itu nama yang penuh kuasa, saudara ya. Kita tidak perlu meragukan lagi. Ya, kalau saya baca di dalam YouTube ya, Bambang Ruseno, Bapak Pendeta ya Pak ya? Iya, Pendeta Bambang Ruseno itu demikian luar biasa ya. Roh Kudus berbicara di dalam hidupnya. Setiap dia berdiskusi dengan ulama siapapun, tapi dia selalu memberikan jawaban yang tepat. Ya. Jawabannya selalu benar. Terus kemarin juga sekarang ini kan Kisru ya, masalah Palestina dan Israel. Kisru kan? Ternyata asal usulnya itu Bapak Ibu bisa baca di dalam YouTube ya. Di situ bagaimana Bambang Ruseno itu menyampaikan bahwa yang tanah yang ada, yang dimiliki oleh bangsa Palestina atau bangsa Filistin kalau dulu ya, itu adalah tanah wakaf, itu tanah pemberian. Itu tertulis di dalam Al-Quran sebetulnya. Tapi mereka nggak tahu. Padahal Yerusalem yang diperebutkan itu sudah dikuasai oleh orang Israel sejak zaman dahulu, sejak zaman Daud, sebelum zaman Masehi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin atau Palestina, dia mengaku setelah zaman nabinya, saudara ya. Tapi puji Tuhan, dia bisa menjelaskan sedemikian rupa. Saya baca demikian detail ya, bagaimana pendapatnya, luar biasa, dan dasar hukumnya itu kuat. Ya Pak, atas ya, kalau ngomong nggak ada dasar hukumnya nanti salah. Seperti itu, apa yang dikatakan. Jadi semua ulama-ulama yang ngajak ngomong itu, termasuk Ustadz siapa itu, Somat ya. UAS disingkat UAS kalau saya baca itu. Ternyata dia disangkal sendiri oleh saudara-saudara seimannya. Puji Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita bersama. Karena itu kalau kita melakukan hal yang dosa, bertobatlah. Apa yang sering kita lakukan, yang kadang-kadang tidak menyenangkan bagi Tuhan, ataupun tidak menyenangkan bagi sesama kita, kita bersama-sama berhenti, kita belajar untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Biar apa saudara, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan sesama kita. Kita butuh itu saudara. Ya. Kekayaan itu bukan satu-satunya menjadi tujuan utama kita. Ya. Saya sering mengatakan kepada istri saya, iku sugih tapi kok medit. Itu ya. Itu orang di luar gereja. Kalau di sini tidak ada yang medit ya, puji Tuhan. Tidak ada yang medit. Iku sugih kok medit. Ya, tidak mau memberi ini, tidak mau memberi itu dan sebagainya. Saya kemarin belajar saudara ya. Kemarin kan ada THR ya. Ya. Diberi THR oleh pemerintah yang pensiunan tuh. Akhirnya tukang sampah, penjaga malam, ini termasuk Pak becaknya itu, becak saya langganan itu, ya
Saya berikan THR saya juga sebagian, saudara ya. Ternyata mereka senang. Termasuk juga ada saudara yang tidak mampu di sana itu. Ternyata mereka senang. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Ya. Ini satu hal yang perlu kita kerjakan. Kadang-kadang kita itu merasa eman ya. Terus saya ngomong sama istri saya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, opo sing digowo? Apa saudara yang dibawa? Paling ya petinya itu yang dibawa ya. Iya, bawa aja kalau nggak digotong nggak bisa. Karena itu kita ingat suatu saat kita akan dipanggil oleh Tuhan. Pak, itu kan yang tua-tua, belum tentu. Mungkin yang muda bisa juga dipanggil Tuhan. Adik saya 2 itu sudah dipanggil Tuhan. Ya. Itu satu bukti bahwa kematian itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang menentukan. Kita nggak bisa nolak, saudara. Nggak bisa nolak. Jadi kalau saya mau tidur, saya serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya. Apapun yang terjadi Tuhan yang menentukan. Kalau boleh biar damai sejahtera yang dari Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan dalam istirahat kami tetap dikuasai oleh pimpinan kuasa Roh Kudus. Ini yang saya minta saudara. Hampir doa saya seperti itu aja, nggak terlalu berdele-dele. Ya. Kalau makan ya terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Gak ingin berlebihan, saudara. Makanan itu sumber penyakit, saudara. Benar kan? Kalau terlalu banyak berlebihan, itu ternyata jadi penyakit, saudara. Karena itu kita belajar untuk mensyukuri apa yang ada kita nikmati. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Yang kedua, jadi peranan Roh Kudus yang pertama tadi menginsafkan dunia dari dosa. Yang kedua memimpin kita dalam hidup menuju kebenaran. Memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Coba saya ingin baca di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 17. Matius 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai saudara seiman punya tanggung jawab kepada kita bersama. Entah itu didengarkan atau tidak, ya kita kalau menasihati itu perlu dan harus. Ya, bukan kalau sudah berbuat dosa dibiarkan, diingatkan saudara ya, diingatkan. Kalau tetap menolak sampai di depan jemaat, semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin membaca lagi di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-20. 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Maksudnya takut untuk melakukan hal yang sama. Yang sulit adalah dosa yang tersembunyi ya, yang tidak dilakukan secara terbuka, orang lain nggak tahu. Yang tahu saudara sendiri, ya, atau kita sendiri yang tahu. Karena itu mari kita mawas diri kalau kita memang ada kesalahan di hadapan Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan.
Biar kita berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan sesama lagi. Terakhir saudara, saya ingin mengajak membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 sampai 20. Barang siapa ku kasihi, Tuhan yang berkata, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Luar biasa saudara, ayat yang ke-20. Tuhan itu mengasihi kita dan kita punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan, menegur. Kalau memang ada kesalahan siapapun, jangan didiamkan saudara ya. Apalagi kalau dengan anak, cucu, menantu. Kalau memang nggak benar, ditegur saudara. Ya, itu tanggung jawab kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Tuhan berdiri di depan hati kita bersama. Pada pagi hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, lihat, hei jemaah GPBS yang ada di Lamongan, aku berdiri di depan hatimu. Aku ingin masuk ke dalam hatimu. Dengarkanlah suaraku dan membukakan pintu. Jadi hati kita jangan tertutup saudara terhadap firman. Mari kita bersama-sama belajar kembali. Ya, walaupun kondisi kita mungkin ada yang masih sempurna, ada yang seperti saya begini. Kita belajar untuk melayani Tuhan. Berikan apa yang ada pada diri kita. Kita enggak rugi saudara. Ya, kita enggak rugi. Kita belajar untuk setia di hadapan Tuhan. Siapa yang setia dan percaya kepada firman-Nya, dia yang akan diselamatkan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Roh Allah yang hidup. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa berbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, amin Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup
Berikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan, mencelikan hati kami, membalut luka batin kami, mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kuasa Roh-Mu menguatkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus senantiasa memenuhkan di seluruh kehidupan ini. Roh-Mu yang akan memimpin langkah-langkah kami, untuk kami semua dapat senantiasa hidup di dalam jalan kebenaran. Bahkan Tuhan, Roh-Mu yang menguasai batin dan hati ini, yang akan senantiasa mengoreksi kalau dalam hidup kami, di hati, pikiran, perilaku, ada hal-hal yang salah, hal-hal yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan koreksi setiap hati kami, agar hati ini dipulihkan kembali, dibersihkan kembali, untuk kami hidup sesuai dengan apa menjadi jalan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah raya yang kedua, kesempatan pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Kami juga bersyukur untuk berkat firman-Mu, berkati hamba-Mu Pak Suton dengan kesehatan yang baik, sehingga boleh kembali dapat menyampaikan firman-Mu dengan lebih lagi, membawa kami semakin melekat kepada Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa di akhir ibadah kami pagi ini, kami terus berdoa menyerahkan untuk kesehatan Bapak Gembala. Tuhan, tetap berikan kesehatan yang baik. Untuk Ibu Gembala juga kami terus mohon akan kemurahan-Mu. Tuhan, pulihkan kesehatan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berdua dapat menggembalakan seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, juga berkati kiranya keberadaan seluruh anak-anak Tuhan, baik kami semua yang hadir pagi ini, Tuhan berkati. Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang lain, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan berikan kekuatan baru, yang hari ini sedang bergumul juga Tuhan tolong. Sumber pengharapan dan pertolongan kami hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami juga Tuhan berkati. Berkati kepala negara, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat pemerintahan pusat sampai daerah, baik juga gubernur, wali kota, bupati, sampai dengan camat, lurah, bahkan RW, RT di seluruh wilayah Indonesia, aparat keamanan TNI Polri yang terus berjaga-jaga bagi keamanan bangsa ini juga Tuhan berkati. Bahkan di tengah pandemi ini Tuhan yang masih ada, kami terus berdoa untuk tenaga kesehatan, para medis, para dokter, perawat, sukarelawan, mereka semua yang satu hati untuk bekerja menyelesaikan pandemi. Tuhan juga berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Dan kami terus berdoa supaya pandemi ini secepatnya dapat berlalu, baik di bangsa ini maupun di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan pulang ke rumah masing-masing, jauh dan dekat. Kiranya Tuhan memberikan kemurahan yang sama. Mari kita angkat dengan kita di hadapan Tuhan.
segala puji, hormat, syukur tunaikan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Yesus, terimalah kasih karunia, damai sejahtera, kemurahan, perlindungan, pertolongan, bahkan berkat-berkat yang berasal dari Bapa di sorga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong, menopang, membawa hidup kita bersama untuk senantiasa setia kepada Yesus, mulai dari siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri dalam ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan nyampaikan pengumuman gereja. Tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian Rabu jam 6:30 malam ibadah doa malam secara online. Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5 sore di gereja. Kemudian minggu depan kita memperingati Hari Pentakosta tanggal 23 Mei. Sesi pertama jam 6, sesi kedua jam 9, dan sesi yang ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.